Memang mungkin tidak semua tingkatan bisa dilaksanakan. Iya betul. Kalau misalnya tingkatan SLTA atau SMA seperti itu, saya kira itu bisa dilakukan karena secara faktor penunjangnya itu ya sudah support lah. Nah, yang selanjutnya Pak, untuk umpan balik Pak yang kemarin itu yang diisi sama Bapak di pendampingan individu 2 itu ya, bagaimana asesmen mandiri tentang kompetensi Bapak, apa yang kurang baik, apa yang perlu ditingkatkan gitu, menurut responden gitu, menurut responden yang terhadap kompetensi Bapak gitu kan. Nah, menurut coba jelaskan sama Bapak, jelaskan menurut masing-masing responden gitu kan, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, simulator. Dari responden yang ada, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat 5, kemudian siswa juga itu mengarahnya untuk meningkatkan komunikasi dalam hal berbagi praktik dengan guru lain. Berarti pada intinya hampir sama semua ke sana ya? Iya, hampir sama. Jadi ada keinginan dari rekan yang lain pun ingin mempelajari hal yang sama ya Pak ya? Betul. Dan saya mendengar informasinya bahwa di sini kan semakin banyak calon guru penggerak yang mendaftar, akan luar biasa berarti Pak. Karena apa? Karena tingkatan SLTA itu ya kalau dikatakan mungkin masih sedikit, masih jarang yang mengikuti program guru penggerak ini gitu, kebanyakan dari SD. Tapi di sini luar biasa sekali gitu. Bahkan pada saat malam untuk bagi rupal gitu, saya bikin status, ada yang langsung kapan ya saya bisa seperti itu. Mungkin saking pengennya untuk menjadi guru penggerak. Betul. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu banyak muncul calon-calon guru penggerak yang lain gitu kan. Harapannya sebenarnya dari program guru penggerak ini bukan target atau ujung-ujungnya itu bukan untuk misalkan menjadi kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya gitu, tapi ilmu yang mereka dapat gitu. Dan harapannya seperti itu sih. Bahkan kayaknya penilaiannya kalau saya tidak bisa mengajak teman lain, kayak saya nilainya kurang gitu. Kurang berhasil Pak ya gitu. Berarti Bapak berhasil selama ini gitu kan. Angkatan 10 kan pendaftar ada 10 orang ya Pak di sini gitu. Kemarin ada lagi yang daftar. Luar biasa. Rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah masalah komunikasi berbagi praktik gitu, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian akan berbagi praktik baik yang masing-masing tujuannya ya untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Siapa yang Bapak akan libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Gitu. Untuk meningkatkan kompetensi saya, yang saya libatkan yang pertama terutama rekan sejawat. Akhirnya anak-anak menerapkan cara berpikir yang kritis dan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, untuk rencana pembelajaran sosial emosional ini sendiri Pak, itu apa yang sudah Bapak pelajari dan apa yang dipelajari pada materi tersebut? Dalam sosial emosional yang saya tangkap dari modul yang sudah saya pelajari, bagaimana menumbuhkan istilahnya mereda emosional anak, yaitu salah satunya dengan metode stop, metode stop yang saya pelajari. Stop itu S-nya dimana berhenti sejenak, kemudian yang berikutnya tarik nafas, kemudian kalau di pembelajaran saya untuk menenangkan pikiran anak itu saya memutarkan musik, memutarkan musik yang kiranya berkesan untuk anak. Selang berapa lama Pak dalam proses pembelajaran? Waktunya saya lakukan kalau yang
sudah karena saya kan di awal pelajaran sekitar 15 sampai 20 menit. Oke. Nah, pada saat tengah-tengah pelajaran, karena kan kalau kita di SMK kan itu Iya. jamnya padat-padat ya Pak ya, ada yang 4 jam, 8 jam, 6 jam gitu seperti itu. Di tengah juga Di tengah juga ada begitu. karena, Oke. karena bukan guru saya yang mengalami berbagai masalah, masalah kemudian dengan pekerjaan, ada yang sibuk di A, sibuk di ngajar. Siswa pun demikian, Betul. dalam menerima pembelajaran berbagai mata pelajaran dia serap gitu atau dia terima, dan butuh juga itu untuk metode stop itu. Berarti si anak pada saat pembelajaran atau pada saat awal mereka melakukan teknik stop dulu ya Pak ya. Betul. Gitu kan. Kurang lebih sekitar 3-5 menit mungkin Pak ya. Gitu. Pembelajaran sosial emosional itu diharapkan anak memiliki karakter yang baik, seperti jujur, bertanggung jawab, kemudian juga membangun relasi dengan teman-temannya. Itu. Jadi lebih ke arah pengembangan karakter ya Pak ya dari anaknya untuk sosial emosionalnya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya Pak untuk terkait dengan tahapan belajar Pak gitu, yang sudah dilakukan di Loka Karya 2 ya, Pak ya. Apa yang sudah Bapak terapkan dengan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak gitu kan, yang tentunya berhubungan dengan visi guru penggerak itu ya. Dalam penerapan belajar sudah menerapkannya dan sudah sesuai dengan visi guru penggerak yang diinginkan. Setelah Bapak melakukan tahapan belajar, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak buat? Alhamdulillah sudah. Tentunya kan pasti ada tantangan ya Pak ya. Iya. Kayak tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan tahapan belajar untuk mencapai visi itu Pak. Tantangannya seperti apa? Tantangannya mungkin dalam masalah waktu. Butuh waktu ya. Butuh waktu Lama betul. untuk pencapaian visi misi tersebut. Ya betul. Dan memang kita nggak bisa sekaligus ya Pak ya, apalagi di dalam penerapan visi yang baru tentunya gitu kan, kita banyak faktor yang terkait dengan hal tersebut. Pertama mungkin dengan rekan sejawat, harus ada penyesuaian. Yang paling penting yang paling utama Bapak sudah memahami tentang tahapan belajar dan Bapak sudah menerapkan itu. Apa yang Bapak ingin perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan tahapan belajar untuk perubahan diri sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Dalam hal tersebut untuk memanage waktu, kemudian melakukan kerjasama yang baik dengan komunitas-komunitas yang ada di sini, keluarga, sekolah, untuk semua unsur. Baik, kita ke bagian akhir nih Pak ya. Apa hal yang paling menarik menurut Bapak itu dalam pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Yang menarik ya pendapat ini tentang pembelajaran sosial emosional. Sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan saya dapat menerapkannya kelas. Apa yang perlu diperbaiki gitu, dari pendampingan di kegiatan pendidikan di Kuliah? Dan saya rasakan pendampingan sudah berjalan dengan baik. Mungkin kalau dalam masalah tugas saja mungkin lebih detail lagi untuk memberitahu kepada CGPT barangkali Yang terlewat. Nah, yang jelas untuk pendampingan individu kali ini Pak, gitu, di pendampingan individu 3 ini
saya melihat Bapak juga sudah sangat baik gitu kan ya, semakin baik bahkan dari pendampingan yang sebelumnya itu tugas-tugas Bapak juga sudah diselesaikan sebelum waktunya di date gitu kan ya. Dan yang paling saya apresiasi adalah Bapak sebagai ketua kelompok di sana itu Bapak ikut membantu rekan-rekan yang lain, itu yang paling saya mengapresiasinya. Sebenarnya kan hal tersebut juga itu berhubungan dengan materi coaching sebenarnya nanti di modul 2.3 sebenarnya, tapi Bapak sudah melakukan itu dan itu sangat luar biasa Pak, itu sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasi itu. Nah yang jelas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak itu sudah sangat baik, tetap lanjutkan seperti itu Pak itu, dan saya mohon bantuan juga kepada Bapak untuk rekan-rekan yang lainnya tetap dimotivasi juga, kita sama-sama masuk ya, kita harus sampai selesai semua. Insya Allah Pak, saya akan support itu, memotivasi semua pendidikan guru penggerak ini dapat selesai dengan baik. Sebenarnya memang permasalahannya ya pasti ya Pak ya, rata-rata dari CGP itu adalah permasalahannya karena memanage waktu sebenarnya. Permasalahannya cuma itu saja sebenarnya, karena waktunya yang memang mepet dan lain sebagainya, yang akhirnya mereka, aduh ini saya nggak sanggup nih gitu kan, padahal sebenarnya kan nggak seperti itu. Betul. Ada saya seperti itu. Nah yang selanjutnya Pak nih untuk pendampingan individu yang keempat Pak gitu kan, nanti kita ada observasi di kelas. Oh, iya. 2 jam pelajaran, berarti 2 kali 45 menit pelaksanaan di kelas gitu kan. Nanti untuk masalah waktunya gitu kan saya serahkan ke Bapak kapan waktunya gitu kan untuk bulan berikutnya Pak ya. Nah cuma untuk sebelum ke arah sana saya harapkan Bapak membuat RPP diferensiasi, unsur diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan unsur budaya positif di dalamnya gitu kan ya. Kalau ini Bapak nanti kirimkan dulu plannya ke saya. Iya. Nanti saya cek dulu, saya koreksi dulu, nanti saya kirimkan lagi ke Bapak. Silakan, seperti itu Pak. Nah harapan saya sih RPP tersebut itu bisa selesai sebelum Bapak Karya 3 yang nanti insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 19 Agustus sekarang, bertempatnya di SMK 3 Kuningan. Baik. Seperti itu Pak. Nah terus yang selanjutnya kita juga sudah mulai membuat gambaran mungkin ya Pak ya, dan kita ngambil tema untuk nanti panen karya seperti apa, karena sebentar lagi perasaan baru kemarin sekarang sudah mau masuk lagi ke panen karya gitu kan, terasa cepet banget pelaksanaannya. Nah temanya nanti tema kelompoknya seperti apa, tema individunya seperti apa, kan kita sudah mulai merancang gitu, kan ada waktu kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah pelaksanaan panen karya itu sendiri kan akan dilaksanakan di kurang lebih sekitar di bulan seperti itu. Seperti itu Pak untuk pendampingan kali ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Bapak gitu kan, terkait dengan masalah di RMS, terkait dengan masalah tugas-tugas, terkait dengan masalah panen karya dan lain sebagainya. Mangga. Tentang panen karya itu Ya. karena saya jurusan akuntansi, Ya. itu susah untuk membuat produk-produk yang sekiranya bisa ditampilkan di panen Ya. karya. Bagaimana menurut Bapak itu? Oke. Baik Pak, kalau mungkin menurut saya gambarannya mungkin seperti ini Pak. Mungkin kalau akuntansi itu kan bisa membuat semacam aplikasi laporan. Aplikasi laporan yang sekiranya aplikasi laporan itu bisa langsung mencetak semacam kwitansi gitu kan. Misalkan contoh, misalkan kita mengambil laporan untuk penggunaan laporan dana bos, misalkan seperti itu Pak gitu kan, membuat semacam aplikasi yang nanti terkoneksi dan itu bisa langsung tercetak gitu, otomatis Pak gitu kan, itu bisa mempercepat pekerjaan di sekolah-sekolah kan. Kalau itu bisa dibuat aplikasi seperti itu luar biasa, saya kira itu pasti mungkin nanti kedepannya pasti akan banyak yang menggunakan. Gitu. Terima kasih masukannya. Sama-sama Pak. Ada lagi Pak? Cukup. Oke. Baik Pak, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Tetap semangat Pak ya. Dan Bapak sangat luar biasa sekali, sangat semangat di dalam program guru penggerak ini. Yang jelas apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat baik, terus dipertahankan, dan saya yakin ini akan berjalan dengan baik sampai akhirnya. Itu saja Pak, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya kalau ada perkataan yang kurang berkenan kepada Bapak gitu kan. Saya cukupkan sekian, biar Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Terima Pak. kasih.